Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin, Tambuk 181186. Sekarang saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari aplikasi yang telah saya buat dengan tema Finance Resource Management atau FRM. Pada aplikasi yang saya buat berfungsi untuk melakukan penginputan dan penyimpanan data transaksi kas masuk dan kas keluar bagi perusahaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai database-nya, di mana nama database-nya adalah DB Finance, memiliki 3 tabel, yaitu admin, pemasukan, dan pengeluaran. Pada tabel admin terdapat 2, yaitu username dan password. Pemasukan ada ID, kode, tanggal, cat masuk, dan K masuk. Di pengeluaran, ID, kode, tanggal, cat keluar, dan K keluar. Baiklah, ada pula file-file yang saya gunakan untuk membuat aplikasi ini. Saya menggunakan framework Bootstrap, yaitu filenya adalah ada check login, edit data, masuk, edit keluar, hapus keluar, hapus masuk, index, input data keluar, koneksi, laporan, login, pemasukan, pengeluaran, print laporan, tambah pemasukan, dan tambah pengeluaran. Baiklah, saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat, di mana pada sistem loginnya saya menggunakan sistem login satu arah yang hanya dapat diakses oleh admin dan tidak dapat diakses oleh yang lain. Misalkan yang akses itu ada orang lain, kita coba user, lalu passwordnya adalah terserah ya. Lalu kita klik login, maka akan muncul keterangan login gagal, username dan password salah. Sedangkan jika kita login dengan admin yang login itu admin, lalu passwordnya 12345 berdasarkan yang ada di database sumber data. Kita lihat dulu, ini admin password 12345. Setelah kita login, akan masuk ke halaman dashboard. Pada interface aplikasi yang saya buat itu terdiri atas beberapa menu, yaitu dashboard, pemasukan, pengeluaran, laporan, dan logout. Pada interface dashboard, di sini menampilkan jumlah data kas pemasukan, jumlah data kas pengeluaran, serta sisa saldo. Jumlah sisa saldo. Yang dimana data ini diambil dari menu pemasukan, pengeluaran, dan laporan. Pada menu pemasukan, interface-nya akan memunculkan tabel yang berisi data transaksi. Seperti ini, ada kode transaksi, tanggal transaksi, kas masuk, keterangan, dan opsi. Nah, pada menu pemasukan ini, saya memakai sistem code, create, update, dan delete. Ini update, ini delete, update atau edit lah. Nah, ini untuk menginput, insert. Nah, misalkan kita ingin melakukan penginputan berdasarkan transaksi, kodenya adalah CR5434. Tanggal transaksinya itu Januari tanggal 1 bulan 1 2021. Keterangannya dana awal tahun. Jumlah kasnya yaitu 100 juta. Oke, saya insert. Nah, maka
Data yang kita insert tadi akan muncul di tabel ini. Itu ada nomor 5, TR5434, tahun 2021, bulan 1, tanggal 1, kas masuknya 100 juta, keterangan dana awal. Nah, misalkan pada saat proses penginputan, data kita ada kekurangan atau kesalahan input, itu kita dapat edit. Kayak nomor 5 ini kita edit, kita ubah. Ini kan dana awal tahun, kita perbaiki. Jadi dana awal tahun 2021. Oke, kita update, kita perbarui. Nah, ini otomatis datanya akan terupdate atau terubah jadi dana awal tahun 2021. Nah, namun misalkan ada pula data atau transaksi yang batal, itu dapat pula kita hapus. Ini ada menghapus. Misalkan kita ingin menghapus data yang nomor 3 ini, TR234, tanggal tahun 2020, bulan 12, tanggal 10, kas 100 juta, investasi dari perusahaan Apple. Misalkan batal, kita bisa hapus. Nah, jadi data transaksi dari perusahaan Apple tadi akan hilang dari table. Nah, di bawahnya akan memunculkan jumlah keseluruhan dari data kas masuk berdasarkan transaksi. Nah, menu kedua ada pengeluaran. Interface dari menu pengeluaran seperti halnya seperti dengan pemasukan. Pertama akan memunculkan tabel transaksi. Setelah kita lakukan tahu riwayatnya, ada kode transaksi. Ini kas keluar karena ini pengeluaran, keterangan, dan opsi. Nah, kita juga coba akan insert kodenya TK 9078, tanggal transaksi tanggal 31, keterangan renovasi gedung. Oke, jumlah kas keluar atau yang kita gunakan itu 90 juta. Oke, kita insert. Nah, ada bagian bawah nomor 5, TK 9078, 2021, bulan 12, tanggal 21, kas kornas 50 juta, renovasi gedung. Nah, misalnya kita ingin melakukan update atau ubah, misalnya yang kita ubah adalah sewa gedung ini. Sewa gedung kita ubah kasnya dari 1 juta menjadi 10 juta. Oke, update. Nah, sewa gedung yang awalnya kas kornya adalah 1 juta berubah menjadi 10 juta. Itu pula jika kita ingin menghapus, misalnya saya ingin menghapus nomor 3 ini yang renovasi gedung pada tahun 2020, bulan 12, 2023, tanggal 23 kita hapus. Nah, akan hilang. Menu selanjutnya adalah laporan. Pada menu laporan ini akan munculkan tabel hanya di pemasukan dan pengeluaran, tapi dia melakukan rekap. Dia menampilkan keseluruhan riwayat atau data yang terdapat pada pemasukan dan pengeluaran dan menampilkannya di tabel seperti ini. Jadi riwayat atau data yang ada di pemasukan akan muncul di laporan ini. Seperti yang tadi yang kita lakukan, ada nomor 4, dana awal tahun 2021 100 juta, dana awal tahun 2021 pada PT Telkom 100 juta, investasi dari perusahaan PT Game Techno 10 juta, dan investasi dari perusahaan Soti 50 juta. Ini ada 4 data, kita cek ya di sini. Oke, mirip kan? Nah, untuk pula yang di pengeluaran, nah di sini juga muncul direkap semuanya. Soal gedung, pembelian peralatan IT, renovasi gedung, renovasi gedung.
Di bagian bawahnya eh, memunculkan total dari keseluruhan transaksi untuk jumlah masuk 260 juta, jumlah keluarnya 280 juta. Jadi total saldo minus 20 juta. Oh, kita berarti perusahaannya mengalami utang minus 20 juta. Tapi kita tambahkan saja biar tidak minus. Oke, TR 5432 bulan 1, dana tambahan bahan awal tahun 2021 sebesar 50 juta. Berapa ya? 100 juta, 500 juta. Oke, masuk. Kita muncul di sini. Dana tambahan awal tahun 2021 500 juta. Kita lihat di laporan. Nah, kita muncul di sini tahun 2021 500 juta, hingga saldonya tidak minus lagi, tapi sudah 480 juta. Nah, pada halaman laporan ini, kita dapat melakukan print atau cetak hasil dari laporan ini. Ini ada tombol cetak atau print laporan, kita klik, ya akan otomatis masuk ke sistem print atau akan connect pada print. Ini kita tinggal pilih tipe dari printnya apa, mau berapa lembar. Nah, ini adalah tampilan laporan yang akan kita print. Laporan keuangan finance result management FRM, konsep dan strategi e-business. Itu ada nomor transaksi, tanggal transaksi, keterangan, jumlah masuk, dan jumlah keluar. Nah, ada pemasukan, yaitu 760 juta, pengeluaran 280 juta, dan saldo 480 juta. Kita bandingkan ya dengan admin laporan. Admin laporan di dashboardnya. Kita bandingkan, oke. Masukannya 760 juta, pengeluaran 280 juta, dan sisa saldo 480 juta. Sesuai. Baiklah, mungkin itu saja. Oh, masih ada satu lagi. Makanya mesti log out, keluar. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan atau presentasi untuk aplikasi yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.